Manga Boruto chapter 72 akan berjudul Kecil dan Berguna. Pada sampul awal, kita diperlihatkan kembali dengan sosok Momoshiki. Bab ini dimulai dengan Kawaki dan Shikamaru yang sedang bertukar dialog. Kawaki berkata, "Kau tidak tahu apa-apa kan? Aku mengatakan bahwa pemulihan dan karma itu adalah sesuatu yang dia lakukan sendiri." Shikamaru menyarankan kepada Kawaki bahwa Amado mungkin memiliki beberapa agenda lain. Namun Kawaki menolak poin Shikamaru dengan menganggap Amado sebagai orang yang sudah mati. Naruto merasakan perbedaan dalam cara bicara Kawaki. Naruto berkata, "Hentikan, Kawaki, jangan bicara seperti itu." Percakapan antara Kawaki dan Shikamaru mulai memanas. Kawaki menyindir bahwa Shikamaru pasti senang dengan hilangnya Amado yang tiba-tiba. Shikamaru setelah mendengar ini mulai menunjukkan kemarahan terhadap Kawaki. Naruto kemudian melangkah masuk dan memisahkan keduanya. "Hai Kawaki, berhenti main-main." Saat Naruto melakukan hal itu, seorang shinobi genin memasuki ruangan, memberitahu Shikamaru bahwa ada panggilan penting baginya dan itu dari Amado. Shikamaru dalam keadaan terkejut dan kaget berkata, "Apa?" Panel beralih ke Amado yang sedang berbicara di telepon dengan Shikamaru. Amado tampaknya berada di resor umum di dekat tanah salju. Perubahan pakaian Aida dan Daimon memberitahu kita bahwa cuacanya sangat dingin. Amado memberitahu Shikamaru tentang lukanya yang disebabkan oleh Code. Amado berkata, "Aku sangat senang mendengar suaramu lagi, Shikamaru." Aida mengenakan mantel berbulu besar yang sepertinya hanya menutupi bagian atas tubuhnya. Daimon juga mengenakan mantel dan menikmati tumpangan dari Aida. Shikamaru mulai mempertanyakan Amado. Shikamaru berkata, "Aku tidak percaya, apa yang terjadi di sana?" Amado memberitahu Shikamaru tentang lokasi mereka saat ini dan selanjutnya menyatakan bahwa itu mungkin diperlukan mereka 3-4 hari untuk kembali ke Konoha. Saat Amado memberitahu Shikamaru tentang situasinya, Shikamaru bertanya tentang keberadaan Code. Amado memberitahu Shikamaru bahwa Aida bersama dengan Daimon telah memutuskan hubungan dengan Code dan tidak akan membantunya lagi. Amado berkata, berbicara tentang Code, Aida telah memutuskan hubungan dengan Code dan tidak akan membantunya lagi." Shikamaru berkata, Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang kau lakukan, Amado? Jika kamu katakan adalah benar, itu adalah kabar baik." Amado kemudian menegaskan kembali bahwa Aida tidak lagi dengan Code dan akan bergabung dengan Konoha. Amado menyarankan bahwa lebih mudah untuk meyakinkan Aida setelah Shikamaru membuat proposal asli untuk Aida. Shikamaru berkata pada Amado, "Tunggu, aku yakin Code itu memiliki sekutu kuat lain, Aida. Apa yang terjadi padanya?" Amado agak terkejut mendengar perkataan dari Shikamaru. Di situ Amado menjelaskan secara singkat dan berkata pada Amado secara singkat menjelaskan bahwa Daimon adalah saudara Aida dan akan memberitahu dia banyak informasi ketika mereka tiba di Konoha. Amado juga mempertanyakan Shikamaru dan memberitahu dia bahwa menerima Aida juga berarti menerima Daimon. Anda tidak dapat memisahkan keduanya. Amado mengingatkan Shikamaru bahwa dalam situasi ini tidak ada yang memiliki otoritas lebih tinggi dari Aida, menyeretkan bahwa dia memegang semua kartu truf di tangannya. Dia membantu atau menghancurkan Konoha, tergantung pada jawaban Shikamaru. Lebih lanjut, Amado menyatakan bahwa Aida adalah satu-satunya yang memiliki otoritas dalam situasi ini. Shikamaru dalam frustasi mulai menyalahkan Amado, bahkan pertama untuk memulai semua ini di tempat pertama. Saat Amado menutup telepon, Aida menanyakan tentang kiasan yang digunakan Amado saat berbicara dengan Shikamaru. Aida kemudian mengingatkan Amado bahwa dia tidak peduli dengan apa yang diinginkan Amado. Dia mengulangi fakta bahwa satunya alasan dia bahkan mempertimbangkan untuk pindah ke Konoha adalah karena Amado berjanji untuk membantunya lebih dekat dengan Kawaki. Aida berkata, "Kau harus membantuku bergaul dengan Kawaki, dan jika hal itu tidak berhasil, aku akan membunuhmu." Aida sambil tersenyum mengancam Amado. Aida melanjutkan perkataannya, "Apa yang begitu jelas tentang keinginan itu? Aku sangat marah kepada kau karena memberiku kemampuan ini untuk memperbudak seluruh umat manusia secara romantis. Kuharap aku bisa membunuhmu sekarang." Saat Aida menyebutkan kata bunuh, Daimon melompat dalam percakapan dan berkata, "Hanya untuk catatan, untuk pembunuhan dari perintah kakak perempuanku, akulah yang akan benar-benar melakukannya." Adegan beralih kembali ke Shikamaru, dan segera setelah dia mengakhiri panggilan dengan Amado, dia memanggil pertemuan darurat. Dia menuntut kehadiran Naruto dan tim 7 termasuk Kawaki. Adegan beralih ke kamar Boruto. Kita melihat dia bersiap-siap untuk misi. Dia mengenakan ikat kepala, yang sama yang diberikan Sasuke kepadanya. Saat dia mulai meninggalkan kamarnya, dia menyentuh tanda dadanya. Boruto turun dan mulai memakai sepatunya. Dan saat dia akan meninggalkan Hinata, memanggil namanya dan bertanya kepada tentang misi Boruto.
Oh, Paman Shikamaru, baru saja menelponku tadi. Dari cara Hinata merespon, dia terlihat kesal dan terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Boruto saat dia menjalankan misi. Hinata mulai meneteskan air mata depan Boruto. Ia berkata, "Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah kamu tidak akan pernah kembali lagi. Setiap kali kamu pergi ke suatu tempat, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa..." Hinata berbicara kepada Boruto sambil menangis. Jadi percakapan dia pun terputus, menyampaikan emosi sedihnya, seolah-olah seorang sedang mencoba berbicara sambil menangis. Saat Hinata menyampaikan kekhawatirannya akan keselamatan Boruto, Himawari terlihat berdiri di belakang mendengarkan percakapan tapi tidak mengatakan apa-apa. Boruto berkata, "Aku tidak tahu detail misinya, tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tim 7. Tapi kita tidak punya pilihan selain melakukannya, kan?" Dia lebih lanjut menambahkan, "Aku seorang pria tangguh, maksudku aku benar-benar mati sekali. Namun disinilah aku, hidup kembali dan sehat seperti biasa. Tidak peduli apa yang terjadi, aku pasti akan kembali." Hinata pun hanya bisa berkata, "Hati-hati Boruto." Boruto keluar rumah. Saat itu dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dan saat dia berbalik, dia melihat Momoshiki berdiri di depannya. Suasana berubah, mirip dengan saat Momoshiki muncul di chapter 67. Angin seperti awan mulai menerpa Boruto dan Momoshiki, menunjukkan bahwa waktu telah berhenti dan hanya mereka berdua. Boruto berkata, "Momoshiki." Sepertinya Momoshiki ingin berbicara dengan Boruto tentang membuat janji palsu kepada Hinata, mengatakan bahwa dia akan kembali. Momoshiki mengutip bahwa kata-kata Boruto, "Aku berjanji akan kembali." Boruto dengan percaya diri menghadapi Momoshiki dan berkata, "Kau tidak bisa bereinkarnasi lagi, kan? Jadi berapa lama lagi kau terus akan mengikutiku, Momoshiki?" Kemudian Momoshiki menjawab, "Di sisi lain, aku bertanya padamu, nak, berapa lama lagi kamu akan berencana untuk bertahan pada kehidupan yang tidak berarti ini, mengetahui bahwa masa depanmu penuh dengan keputusasaan?"